Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip, Angkatan 54, nama Feby Aribowo, STB 4015, Prodi Teknik Pemasyarakatan, kelas B. Dalam video ini saya akan membahas gaya kepemimpinan seorang Basuki Cahayapurnama atau yang sering kita kenal sebagai Ahok. Sebelumnya, marilah kita ketahui sedikit tentang latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan seorang Ahok. Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah putra pertama dari almarhum Indra Cahayapurnama dan Bu Niarti Ningsih. Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Basuki memiliki 4 orang adik, yaitu Basuri Cahayapurnama, Vivi Leti Indra, Hari Basuki, dan Basu Panca Prastyo yang meninggal di usia remaja. Keluarganya adalah keturunan Tionghoa Indonesia dari suku Hakka atau Kejia. Dalam pendidikannya, setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti, dan mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prastya Mulia. Adapun segelintir daftar penghargaan yang sempat diperoleh Ahok, yaitu yang pertama pada tahun 2007 tokoh anti korupsi, unsur penyelenggaraan negara dan gerakan 3 pilar kemitraan. Pada tahun 2013 penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award. Dan pada tahun yang sama juga, pada tahun 2013 mendapatkan anugerah Seputar Indonesia atau ASI, memberikannya gelar tokoh kontroversial. Pada gaya kepemimpinannya, Ahok memiliki ciri khas yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain. Walaupun dengan ciri khas gaya bahasa yang cepat ceplos atau karakter yang tegas dan juga sering marah-marah, bahkan terkadang kasar. Namun kita dapat melihat bahwa Ahok memiliki sisi positif yang sangat patut untuk kita contoh. Ahok memiliki integritas yang sangat tinggi dalam dirinya. Ini terlihat jelas ketika ia menjadi anggota DPR dan bupati di Belitung Timur, sampai dengan ia menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satu contoh sikap yang membuat Ahok menjadi sangat patut untuk dicontoh, yaitu ia soal integritasnya yang sejauh ini memang cukup teruji. Satu-satunya motif sekaligus dasar setiap tindakan yang dilakukannya adalah konstitusi. Ucapan-ucapannya soal menegakkan konstitusi pun selalu disampaikan dengan lugas dan tegas. Ia menyatakan lebih taat pada konstitusi, bukan pada konstituen. Ia bahkan menyatakan rela mati demi konstitusi. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Ahok ini menjadi sebuah tindakan yang sudah sangat jarang kita lihat oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia. Banyak pemimpin yang mengabaikan hal ini. Bagi mereka, sepertinya cukuplah bertutur bahasa yang baik dan manis di media massa, lalu memerintahkan rakyat untuk berbuat ini, berbuat itu. Sementara, ia sendiri tidak melakukannya. Mengajak rakyat berpartisipasi aktif menjaga keamanan, sementara hukum tidak ditegakkan. Mengajak rakyat taat hukum, sementara banyak di antara mereka yang dengan sengaja melanggar bahkan mempermainkan hukum. Mengajak rakyat mencintai rupiah, sementara mereka menimbun dolar. Mengajak rakyat berhemat energi, sementara mereka menghamburkannya. Oleh karena itu, sebagai seorang calon kader kepemimpinan di pemasyarakatan, tokoh publik seperti Ahok sangat layak untuk kita jadikan panutan, guna agar ke depannya kita mampu untuk membawa nama baik bagi pemasyarakatan dan terutama untuk kepentingan negara yang kita cintai ini. Jadi menurut analisis saya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah salah satu orang yang memiliki model kepemimpinan yang efektif dengan menekankan perhatian dan menjalankan komunikasi dengan baik, yang menimbulkan rasa hormat dan kepercayaan antara pemimpin dengan pengikutnya, serta memperhatikan resiko untuk sebuah perubahan yang nyata. Basuki Cahayapurnama adalah sosok seorang yang
memimpin, dan mengedepankan kemakmuran bawahannya. Ia selalu menaati peraturan yang ada dan tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Gaya kepemimpinan seorang Ahok yang cenderung memaksa dan mengendalikan, serta karakter-karakter yang melekat pada diri beliau seperti tegas, keras, berbicara di depan publik apa adanya, jujur, transparan, dan taat pada aturan yang berlaku, menyebabkan tercapainya berbagai kebijakan yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat DKI Jakarta. Beliau juga cenderung menggunakan pendekatan yang rasional, di mana dalam menjalankan suatu kebijakan, beliau mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada dan mengatur berdasarkan wewenang yang telah melekat pada diri beliau, tanpa melewati batas. Gaya kepemimpinan Ahok ini yang kemudian disukai oleh masyarakat dan dinilai sebagai suatu gebrakan baru dan efektif dalam kepemimpinannya. Baiklah, itu saja dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.